Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang pupuk lubang tanam kelapa sawit. Masih banyak pertanyaan kepada The Brondol, bagaimana sih mekanisme ataupun jenis pupuk yang digunakan untuk lubang tanam. Masih banyak para petani kita yang mau menanam kelapa sawit dengan menggunakan lubang yang pas-pasan, kemudian pupuknya dihiraukan, sehingga pertumbuhan kelapa sawit tidak berjalan secara optimal. Karena pertumbuhan kelapa sawit sangat ditentukan juga, salah satunya adalah bagaimana pembuatan lubang yang standar ditambah dengan pupuk lubang yang sesuai. Maka kita akan bahas itu. Jadi namanya lubang tanam adalah spesifikasi. Jika kita menggunakan yang manual, kita bicara tentang manual, spesifikasinya adalah 60 kali 60 kali 60, artinya panjang kali lebar kali tingginya adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Lubang tanam ini bukannya tanpa alasan pembuatannya, artinya bahwa dengan menggunakan lubang 60 kali 60 kali 60 cm ini berharap bahwa pertumbuhan akarnya akan semakin bagus. Jangan hanya mengepaskan pada polybagnya saja. Bahwa polybag yang biasa digunakan di perusahaan adalah ukurannya adalah 40 kali 50 cm. Artinya bahwa kedalamannya hampir sekitar 40 cm. Ketika kita menggunakan 40 cm bentuk polybagnya, kemudian 60 cm kedalamannya, maka masih ada kemungkinan spare ataupun sisa dari ruangan dari lubang tanaman kita. Kalau kita menggunakan lubang yang pas-pasan saja, misalnya kita polybagnya adalah segini saja, ini segini bola tanahnya, kemudian kita ngepres sekali seperti ini yang pada umumnya, maka pertumbuhan akarnya itu sangat terbatas. Karena bahwa yang kita olah hanya sedikit saja. Maka kalau misalnya menggunakan pupuk lubang, misalnya bentuknya seperti ini, maka 20 cm kemudian 20 cm ini adalah dibuang sebelah kanan, sebelah kiri, ini dibuang sebelah kanan. Ditanamlah ke depan 30 cm. Jadi disinilah nanti akan disebut namanya adalah topsoil. Dan ini adalah subsoil. Kalau kedalamannya kita menggunakan yang melihat 60 cm. Ketika kita menggunakan yang 60 cm ini, maka ini subsoil dan topsoil. Kemudian ditanamlah di sini. Begitu di sini, maka paskan polybagnya di sini nih. Yang sebelumnya ditambahkan dengan menggunakan rock phosphate yang dosisnya adalah 500 sampai 1000 gram. Setengah kilo sampai 1 kilo penggunaan rock phosphate. Ditaburkan seminggu, 2 minggu, ataupun sebulan. Yang penting baiknya ada jedanya, sehingga bahwa rock phosphate sudah mulai bereaksi. Walaupun terkadang juga masih banyak yang ditanam di bawah saat nanam diberikan rock phosphate juga tidak, efeknya juga tidak terlalu jauh sekali. Yang penting adalah bahwa yang harus dipahami adalah pemisahan ini, subsoil dan topsoil. Begitu dimasukkan polybagnya ke sini, maka yang dimasukkan pertama kali adalah topsoilnya dulu. Topsoilnya dimasukkan yang pertama, baru disusul dengan dimasukkannya adalah subsoil. Jadi nanti di atas permukaan sini adalah subsoilnya malahan. Kenapa hal itu dilakukan? Dengan pemberian rock phosphate 500 sampai 1000 gram, berharap bahwa rock phosphate ini akan menjadi dua hal yang penting. Pemupukannya adalah ditebar merata di sekitar dinding, ini di sekitar dinding. Ditambah dengan dicampurnya di bawahnya sampai ke bawah ini diberikan. Ketika diberikan rock phosphate, berharap bahwa fosfat ada dua fungsi yang penting. Yang pertama adalah sebagai sumber fosfat untuk merangsang perakaran tanaman kelapa sawit yang baru muncul. Yang kedua bahwa rock phosphate juga sebagai bahan pembenah tanah, akan memperbaiki struktur tanah yang ada di dalam lubang tanam ini. Sangat beda sekali bentuk tanamannya ketika dicampur rock phosphate ataupun tidak, akan sangat beda sekali, karena bahwa rock phosphate dalam waktu yang relatif lebih lama akan memberikan struktur yang bagus bagi perakaran tanaman. Jika tidak diberikan rock phosphate, maka yang madet tetap madet saja. Tapi begitu dikasih rock phosphate, tingkat kepadatannya berkurang, maka sistem perakarannya yang tumbuh akan jauh lebih bagus ketika diberikan rock phosphate ditambah dengan suplai fosfat dari rock phosphate yang diberikan di dalam lubang tanam ini. Pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa kita tidak menggunakan pupuk lainnya?
Pak Pendi boleh nggak banyak orang masih menggunakan malah pupuk dolomit berharap kemasamannya untuk menurunkan kemasamannya. Efek dari rock fosfat sendiri ketika dimasukkan ke dalam lubang tanam adalah memberikan kenaikan tingkat pH sendiri. Maka kalau dipilih Pak Pendi dolomit atau rock fosfat untuk penanamannya, pilihnya adalah rock fosfat. Karena rock fosfat sendiri di dalam tanah, di dalam lubang, selain memberikan fosfat, kemudian akan memberikan perbaikan struktur tanahnya, dan juga akan menaikkan pH. Karena bahwa fosfat sendiri, bahwa rock fosfat ini juga bereaksi basa yang akan menaikkan tingkat pH yang ada di dalam lubang tanam itu. Ditanam seperti ini, kemudian ditimbun, di mana masukkan dulu adalah topsoilnya di bagian bawah, baru subsoilnya. Kenapa kok dibalik? Karena berharap bahwa ketika fosfat yang ada, topsoilnya memberikan sebuah kondisi mikro dari polybag yang sistem perakaranya, maka akar berjalan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di bawah langsung subsoil lagi. Subsoilnya kita angkat ke atasnya. Sehingga para planter dan para petani semuanya dengan ukuran lubang tanam yang sesuai, yang memberikan ruang pergerakan akar yang tumbuh menjadi jauh lebih bagus dibandingkan pejal seperti ini, maka perakaran jauh lebih bagus, ditambah dengan suplai fosfat yang mumpuni, perbaikan struktur tanah yang bagus, ditambah dengan sistem kenaikan pH yang relatif sangat dibutuhkan bagi tanaman baru yang ditanam di lapangan. Maka para planter semuanya, bahwa menanam kelapa sawit berkaitan dengan lubang tanam adalah yang pertama adalah spesifikasi lubangnya 60 kali 60 kali 60 yang memberikan keleluasaan bahwa bibit yang kita tanam akan tumbuh dengan sangat bagus. Kemudian pemberian rock fosfat 500 sampai 1 kg sangat penting untuk memberikan perbaikan struktur dan akan mendukung pertumbuhan perakaran yang bagus bagi tanaman kelapa sawit yang baru kita tanam di lapangan. Semoga bermanfaat bagi para petani semuanya. Ingat bahwa menanam kelapa sawit tidak sesimpel yang dipikirkan, hanya menanam saja tidak, tapi harus memberikan sebuah iklim mikro yang bagus bagi tanaman kelapa sawit supaya tumbuh yang bagus dan sempurna di saat pertama kali nanam. Jangan memberikan kondisi di mana tanaman kelapa sawit kita perakarannya susah bergerak, tidak leluasa, karena ditanam dengan menggunakan sistem yang pas-pasan polybag saja. Terima kasih. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan kita semuanya kebahagiaan tanpa syarat dan kesejahteraan tanpa syarat dan ilmu pengetahuan tanpa syarat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.